Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa. Karena luar biasa itu kami percaya bahwa apa yang dibicarakan pada hari ini menjadi pengertian yang ajaib. Ajar Tuhan kami mengerti juga bahwa kami selalu bersyukur pada saat, karena, atau meskipun. Oleh sebab itu Tuhan, kami diajarkan lebih jelas lagi tentang bersyukur karena dan meskipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini saya ingin memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian agar kita akan dihentakkan dengan pengertian baru. Seperti apakah? Yang pertama saya mau ajak Bapak Ibu sekalian berpikir secara jernih. Benar gak kalau Gajah Mada itu yang mempersatukan bangsa Indonesia di zaman Majapahit? Yang kedua, benar gak Soekarno adalah Presiden RI pertama? Kenapa saya katakan demikian dan kenapa saya bertanya demikian? Kadang-kadang kita menyatakan kalau ditanya hal seperti itu, benar, yakin bahwa kedua yang saya sebutkan di atas itu benar-benar kita yakin, dan Bapak Saudara sekalian kita akan kaget menerima kenyataan bahwa hanya sedikit orang yang mengatakan dan yakin bahwa kedua pernyataan di atas itu dengan keyakinan bahwa itu benar. Bapak Saudara sekalian, kadang-kadang kita hanya tahu dan tidak mengerti kenapa dia seperti itu, karena kita bukan seperti Soekarno dan Gajah Mada. Karena kita juga bukan menyaksikan dengan mata kepala sendiri Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri pada saat itu dan Soekarno menjadi Presiden pada saat itu. Apalagi kita yang mungkin ada juga yang sudah menyaksikan hanya di Radio Republik Indonesia kan. Oleh sebab itu kita belum mengerti apa itu namanya dengan yakin bahwa itu kejadian seperti itu yang kita pikirkan. Selama ini kita hanya tahu dengan keyakinan saja, bukan dengan fakta dan sesuatu yang mendukung di pikiran kita. Jadi sejarah adalah bukti menjadi keyakinan yang benar, sehingga kita hidup dengan penuh keyakinan. Kalau di Alkitab pertanyaannya jelas, benarkah Nuh pernah mengalami banjir besar dan dianggap keyakinan aneh dan karena membuat kapal yang besar di atas bukit? Benarkah yang kedua, Abraham jadi bapak orang percaya? Saudara sekalian, kita semua yakin karena informasi Alkitab yang berikan kan. Tapi yakin nggak? Itulah yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, bagaimana supaya kita yakin bahwa itu yang membuat kita yakin dan benar? Mari kita lihat apa perbedaan yakin dan benar dengan hal yang sederhana, yaitu selama ini kita kan bersyukur dikarenakan hal-hal yang positif membawa kita jadi yakin. Hari kita menyebutkan bersyukur. Dari mana? Pada saat kita naik gaji, pada saat kita jabatan dinaikkan, pada saat kita mendapat berkat yang begitu luar biasa. Nah, saudara sekalian, itulah yang saya katakan, saya ulangi lagi, kita bersyukur karena. Jadi hal-hal yang positif kita terima sehingga timbal baliknya kita bersyukur. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benar bersyukur itu seperti itu sehingga kita mengucapkan syukur dengan luar biasa? Atau memang kita mengucapkan syukur pada saat sesuatu yang menyenangkan kita? Apakah benar kita benar-benar bersyukur? Nah, kalian, mari kita harus belajar tentang bersyukur meskipun. Maka kita akan melihat bahwa dengan bersyukur meskipun berarti kita yakin bahwa kejadian-kejadian itu bukan membuat kita percaya dan bersyukur, tapi kita bersyukur dalam keadaan apapun. Contoh Bapak Saudara sekalian, kita tes bersyukur dengan luar biasa. Kita lihat pada saat di generasi pertama orang Israel keluar dari Mesir karena dituntun Tuhan kan, namun belum belajar bersyukur dengan baik pada saat di padang gurun selama 40 tahun. Mereka bersungut-sungut, padahal mujizat penyertaan Tuhan dengan luar biasa kan. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita sebetulnya kalau dibilang bersyukur, belum bersyukur. Kenapa? Dalam kitab Keluaran tertulis bangsa Israel sendiri keluar dari Mesir masih tetap bersungut-sungut, dan pada saat ini pun mereka masih bersungut-sungut. Padahal mujizat, keadaan yang luar biasa itu Tuhan sudah beri. Oleh sebab itu saya akan tambahkan supaya kita bersyukur sungguh-sungguh sama Tuhan, yaitu bersyukur meskipun. Jadi kalau bersyukur meskipun, maka kita akan lihat dalam kondisi jelek pun kita bisa melihat kemampuan Tuhan. Dengan kondisi yang tidak memuaskan hati kita pun kita bisa bersyukur dengan baik. Jadi Bapak Saudara sekalian, saya mengulang yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bersyukur meskipun mampu mengubah kondisi yang tidak baik menjadi alasan bersyukur. Karena dari hal yang tidak baik ternyata mampu melihat dari sisi yang lain. Maka kita harus celipkan mata batin kita dengan penuh keyakinan bahwa bersyukur itu artinya bersyukur meskipun mampu membuktikan kalau kita sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita akan bisa mengucapkan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita.
Amin buat firman